Yang menarik di ajaran Borobudur ini itu sebetulnya menerangkan tentang hidup sekarang ini di sini. Ini ada dasa akusala. Kata yang digunakan kusala dan akusala. Kusala ini terampil, akusala ini tidak terampil. Ini adalah 10 berbuat yang tidak bajik. Dari 10 itu 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu attitude yang tidak menghargai kehidupan atau yang dikatakan jangan membunuh gitu. Yang kedua itu tidak menghargai kepemilikan orang lain. Ini yang lalu sering dikatakan mencuri. Nah, yang ketiga ini paling sering secara convenient, terutama di dunia barat, dikatakan sexual misconduct. Tapi sebetulnya it's not exactly like that. Kata bahasa Sanskertanya itu sebetulnya yang namanya kama mityacara. Kama ini desire, nafsu. Mitya ini berbuat sesuatu yang salah. Jadi yang dipentingkan di sini itu adalah karena nafsu bertindak yang merugikan diri sendiri dan yang lain. Definisinya ini. Jadi tidak lagi hanya berselingkuh atau sexual misconduct or that gitu. Cuman yang penting jangan karena nafsu berahi kamu berbuat sesuatu yang sifatnya merugikan dirimu sendiri atau yang lain. I think it's a lot more fair. Why? Dikatakan sebab nafsu berahi ini mempengaruhi 5 indera sekaligus dan mempengaruhi pemikiran juga. 6 dari semuanya ini ikut main semua. Makanya just be careful. Semuanya kalau kita pengen sesuatu itu selalu kita besar-besarkan, atau kalau kita mau menolak sesuatu itu juga kita besar-besarkan ketidakenakannya. Lalu kita menganggap bahwa saya harus punya itu untuk my happiness. Cannot have not having that. Tanpa itu kamu tidak memperdulikan yang lain-lain. Ini loh kata-kata jangan mencederai yang lain. Ini artinya this last bit dalam hidup ini perhatikanlah urusan ini itu akhir-akhirnya ini yang perlu kamu perhatikan. So it's very practical. Kemudian yang 4 kedua itu adalah ucapan. Berucap tidak sesuai dengan yang diketahui. Orang sering jangan berbohong gitu. Tapi kita ini bohong gampangnya luar biasa kan. Ya biasanya. Apa kabar? Baik-baik meskipun dalam hati kamu. Tapi itu apakah itu berbohong? Cuman ini intinya. Jangan berucap hal yang dibutuhkan. Itu beda dengan apa yang kamu ketahui benar-benar. So that's different. Ini bukannya menghalalkan white lies. Bukan. Tapi betul-betul talking about honesty. Maybe the word is not honesty. Integrity. Integritas. Hidup itu nanti temanya ini again and again appear. Hidup berintegritas. Ini artinya the one that you think is right. Berucap tidak sesuai dengan apa yang kamu ketahui. Ini lebih susah dalam arti kata kiri. Oh by the way, ini dikatakan bukan berarti kamu tidak boleh melanggar ini, bukan. Kamu akan berbuat seperti ini sering. Tapi nanti akibatnya mesti tidak nyaman. Itu aja sih satu dulu. Yang kedua, ucapan yang memecah belah, ucapan yang menjauhkan. Wah ini sering sekali. Kita ini kalau sudah keluar jarang mendeteksi. Kamu dengar si itu ngomong ini, dengar kamu ini. Nggak ada baiknya. Tapi tujuannya biar yang ini sama yang ini nggak senang. Ini sneaking on you so easy. Kira-kira kenapa? Kita ini selalu ingin diterima di lingkungan itu, menjadi teman lebih baikmu, gini-gini. Cuma caranya, biasanya ini dengan jelekan yang lain, dengan jauhan yang lain. Ini yang hati-hati. Terus yang ke ucapan yang menyakiti, termasuk sarkasme. When you say, ya misalnya, sekarang kelihatannya makmur sudah lama nggak gitu-gitu. Apa ngomongnya kelihatannya it's nice, tapi padahal maksudnya gemuk gitu kan. Tadi enak nggak sih masaknya? Wah ya memang beda. Kan nggak bilang enak atau tidak enak kan. Lalu yang terakhir obrolan kosong dan pembicaraan yang sembrono. Kalau bahasa Jawanya ngerumpi. Cuman kalau nggak ada begini ya magazine nggak laku, mesti iya. Terus yang terakhir mengenai pikiran. Pikiran ini 3 mengenai pikiran. Jadi 3 tadi mengenai tindakan, 4 mengenai ucapan. Ini yang 3 terakhir mengenai pikiran. Yang pertama itu selalu ingin lebih, ingin ini lebih itu. Misalnya makan atau apapun. At the end you'll be disappointed kalau kamu mau tambah terus tambah lagi. Sebetulnya bukan what you need, tapi ini lebih subtle daripada yang kita bayangkan. So subtle, kadang-kadang kita nggak merasakan. Makanya dalam bahasa Jawa, waspoto lan wicaksono ini urusannya deteksi this kind of
thing that happening gitu. Terus kedua, ini juga sesuatu bahasa Inggrisnya mungkin lebih bisa kita mengerti. Ini yang disebut ill will. Pikirannya itu mesti yang jelek, ikut senang lihat orang lain menderita. Ini misalnya kita baca koran ya, ada 4 perampok yang akhirnya ditembak mati oleh Densus 99. Normalnya seneng kan? Ini ada perampok ketembak, seneng kan? Tapi sebetulnya yang ada dalam pikiran kita bukan senangnya karena perampok itu tembak. Ada 4 tertembak. Ini yang diurus. Jangan kamu ikut seneng karena adanya 4 ketembak. Nah, caranya gimana? Caranya ya dua-duanya harus dikasihani atau gimana? Tapi nyatanya yang ada suffering. Yang menembak pun, yang ditembak, yang dirampok, perampoknya. Makanya ini bukan dari segi moralitas in the sense kamu jangan begini, but it will happen to you. But when it happen, yang awas, jangan sampai seperti ini. Misalnya ini juga paling mudah terjadi di antara kita dan kita harus hati-hati. Artinya jangan membawa dengki terus di dalam pikiran. Kan bisa kamu merasakan nggak setuju dengan orang itu terus kamu dendam misalnya. Dendam ini sangat tidak membantu karena dendam akan menggerogoti dari dirimu. Lebih baik kalau bisa lah dalam hal ini memaafkan. Ini caranya juga sangat luar biasa sebetulnya. Memaafkan dari arti kata kamu tahu betapa tidak enaknya yang kamu rasakan. Lalu kamu yakin saya tidak mau yang lain itu merasa seperti ini, makanya okay, I won't do it to you. Tidak berarti kamu mengakui dia benar. Itu it never happen. Memaafkan tidak termasuk mengakui yang buat itu benar. Yang terakhir ini berpandangan salah dalam memahami realitas. Misalnya bahwa tindakan tidak memiliki konsekuensi. Tapi sebetulnya yang terakhir ini berpegang pada pendapat yang kaku dan dogmatis tanpa wawasan. Ini salah satu yang perlu kita perhatikan.